Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Undercover Miss Hong. Udah selesai nonton drama ini minggu lalu ya. Wah, mudah-mudahan masih ingat nih dengan jelas ya apa yang mau Miley review nih. Undercover Miss Hong tayang di Network TVN. Yang biasa dramanya bagus-bagus itu loh. Sebanyak 16 episode. Cukup panjang ya, biasanya selesai di 12 kan. Ini ternyata 16. Nah, yang bikin Mai mau nonton drama ini adalah lead female-nya, yaitu Park Shin Hye. Park Shin Hye. Kelahiran tahun 90 dan masih cantik banget ya. Suzy itu dibilang kembarannya Park Shin Hye. Memang mirip ya. Itu kayaknya kalau di satu drama jadi adiknya, oi, orang percaya kayaknya ya. Park Shin Hye ini sebelum ini main nonton dia di drama The Judge from Hell di tahun 2024. Dia cantik banget di situ ya. Dan sebelumnya lagi nonton dia di drama Dr. Slump di tahun yang sama. Terus sebelumnya enggak ya, oke. Dari sana main nonton dia ya, berarti dari 2 tahun yang lalu. Dan memang sudah terkenal dengan aktingnya yang keren banget ya. Nah, Park Shin Hye ini di sini ya, dia itu bekerja, dia di akhir umur 30-annya ya. Dan dia bekerja di financial supervisory ya. Jadi dia kayak apa tuh ya? Supervisor keuangan agensi bukan agensi, dia berbagai perusahaan gitu ya. Dan saat itu dia start bekerja itu ketika dia masih muda banget, dan ya dia menemukan sesuatu yang aneh dengan perusahaan Hanmin Investment and Securities. Jadi menemukan sesuatu aneh di sana, kayak di audit gitu ya, perusahaan keuangan ini, dan dia menemukan sesuatu yang aneh. Tapi guys, laporan dia mengenai sesuatu yang aneh ini tidak digubris gitu ya. Dan dulu yang ketika dia awal-awal kerja itu ya tidak digubris sampai ada korban yang jatuh ya karena penyelidikan ini. Dan Hong Kembo di sini peran Park Shin Hye ya sebagai Hong Kembo. Hong Kembo ini ingat banget ya dari hari itu sampai suatu saat ya dia ketemu lagi celah nih tentang Hanmin Security ini. Tapi sekali lagi guys, meskipun dia penemuannya itu sudah jelas banget sampai sudah ke pengadilan, tapi ditolak oleh pengadilan. Kayak wah, kalau kita bilangnya apa, backingnya ya, backingnya si Hanbin ini pasti kuat banget gitu ya di kepolisian, mungkin kejaksaan, kita nggak tahu di mana. Yang jelas kuat banget backingnya. Jadi meskipun sudah sampai ke pengadilan gitu ya, masih si Hong Kembo yang akhirnya kalah di pengadilan gitu ya. Dan akhirnya dia pun diturunkan jabatannya gitu ya. Dan akhirnya dia mikir nih gimana caranya supaya dia bisa membalas dendam istilahnya ke Hanmin. Nah, atasan dia nih, ini mukanya nggak asing banget guys, kalian pasti sering lihat ya atasannya ya. Si Yoon Jae-bom akhirnya mengusulkan supaya si Hong Kembo menyamar dan bergabung di Hanmin Investment. Nah, jadi menyamarnya itu gimana? Jadi itu lagi ada pembukaan di Hanmin Investment ya, lagi nyari pegawai baru, dan mereka tuh mencari kayak ya start dari sekretaris gitu ya. Dan akhirnya nih Hong Kembo, meskipun dia awalnya nggak mau nih, sampai akhirnya dia setuju ya untuk masuk
undercover lah ya, undercover. Dia yang tahu misi ini cuma dia dan si atasnya yang Yun Jae Bom itu. Dia menyamar menjadi cewek usia 20-an. Itu lucu banget guys. Jadi dia kan di akhir 30-an ya. Jadi dia sampai mengubah penampilannya, dia potong rambut, stylenya, sampai diubah cara ngomongnya. Aduh guys, main jadi geli ya. Main aja geli gitu. Jadi dia kayak sok-sok cute gitu ya. Dia bilang kalau perkenalan harus di do, re, mi, fa, sol. Annyeonghaseyo. Jadi suaranya harus jadi kayak gitu. Lucu banget gitu ya. Dia belajar dari adiknya di sini ya, berperan sebagai adiknya itu Yuna dari girl group ITZY. Lucu banget ya. Cocok banget sih, mirip dia jadi adiknya. Nah, jadi dia belajar dari adiknya tuh si Hong Jangmi ya, Hong Jangmi untuk supaya nampak lah ya kayak anak usia 20-an gitu. Dan akhirnya ya dia pun diterima di Hanmin gitu ya sebagai sekretaris kecil-kecilan ya, si Hong Jangmi. Dia pun memakai identitas adiknya ya. Jadi dia menyamar sebagai Hong Jangmi. Nah, di situ dia akhirnya masuk ke Hanmin dan dia harus begini ya, sebenarnya ya, selain dia tuh mau balas dendam nih sama si Hanmin ya, kenapa ada satu lagi latar belakang kenapa dia akhirnya masuk Hanmin? Karena si putra dari Presiden Hanmin, yaitu Kang Myung-hui, itu mendadak meninggal dengan cara yang misterius banget guys. Nah, padahal Kang Myung-hui itu sudah mengisi Ki Hong Kembo bahwa Myung-hui itu menyimpan sebuah buku kas besar yang menunjukkan korupnya Hanmin itu kemana gitu. Nah, baru aja nih dia mau ngasih itu buku besar, malah Kang Myung-hui yang meninggal secara misterius. Nah, itu juga yang bikin Hong Jangmi itu mau masuk ke Hanmin karena sudah dikisiki sama Myung-hui dan juga sama seseorang. Dia disuruh menemui seseorang yang namanya Yepi ya. Jadi pakai inisial tuh Yepi. Jadi Hong Jangmi mau nyari Yepi di dalam Hanmin. Siapakah Yepi itu? Jadilah dia Hong Jangmi demi mencari si Yepi. Dan dia sudah merencanakan gitu ya, siapa saja harus didekati dia, ya sudah bikin catatan gitu. Nah, salah satu orang yang didekati dia harus tinggal di sebuah asrama ya, dengan bersama para single female worker yang lainnya, karena dia ingin mendekati satu orang sekretaris yang dekat banget sama si CEO ya, CEO Kang Myung-hui, yaitu Go Bo-ki yang diperankan oleh Ha Yun Kyo. Ha Yun Kyo kelahiran tahun 92. Pernah nonton dia nggak ya? Oh, dia ada berperan di Gangnam B-Side. Berarti memang pernah nonton dia ya. Di tahun 2024. Dan dia cantik ya. Dan di tahun 2021 dia ada di drama She Would Never Know. I see. Oke. Okay. Nah, dia adalah sekretaris yang mumpuni banget guys. Dan dia melayani Kang Myung-hui waktu itu ya. Nah, jadi si Jangmi ya, sampai sengaja tuh biar bisa satu asrama nih, satu kamar malah, satu unit ya, sama si Go Bo-ki. Jadi akhirnya ada satu unit, dan si Go Bo-ki kan 29 tahun ya. Jadi dia sering disebut Queen Bee di sana. Tapi nggak simple itu guys. Di kamar itu mereka berempat gitu ya kan, Hong Jangmi, Go Bo-ki, terus ketemulah dua lagi ya, satu orangnya yaitu Kang Nora. Nah, si Kang Nora ini sebenarnya adalah putri si Presiden Kang Pil-bom. Tapi dia juga undercover ya. Jadi dia bekerja di Hanmin, jadi staff dari level yang paling bawah gitu ya. Disuruh ya belajar dari para pekerja gitu ya. Nah, si Kang Nora ini juga undercover nih di kamar itu ya. Jadi memang Kang Pil-bom, Presiden Kang Pil-bom ini dia punya 3 anak ya, 2 putri, 1 putra. Nah, 1 putranya tadi kan meninggal misterius ya, si
tadi Mai bilang namanya Kang Myung Hui ya. Nah terus ada si putrinya tadi Kang Nora, dan satu putrinya lagi sudah nggak ada nih ya, tapi yang ada adalah menantu dia ya, menantu dia yang namanya Oh Dok Gyu. Nah ya, jadi satu tadi Kang Nora kan di kamar itu. Nah si Oh Dok Gyu ini ya udah punya putra, jadi cucunya si Kang Pilbom ya kan. Nah si cucunya ini adalah Albert Oh ya, yang diperankan oleh Cho Han Gyo. Cho Han Gyo, Mai sudah pernah nonton dia ganteng banget ya, ganteng gak sih ya, kayak gini makin ganteng. Nah sebelum ini Mai nonton dia di drama My Youth sebagai Kim Sok Ju versi muda, dan Mai inget banget dia ada di drama The Haunted Palace sebagai Imugi Bibi ya. Nah waktu itu Mai masih ragu-ragu ganteng atau enggak sih dia gitu, tapi di drama ini dia kelihatan ganteng banget ya, dan dia cocok banget, perannya cocok banget di drama ini ya. Dia nextnya harus jadi pemeran utama nih. Nah jadi dia jatuhnya cucunya Kang Pilbom gitu kan. Nah aduh banyak banget yang mau ceritanya. Si Albert O ini agak beda ya, agak lain nih dengan apanya si Oh Dok Gyu yang sangat cinta harta gitu ya. Dia agak berbeda guys, meskipun dia kelihatan awalnya tuh kayak gabut ya orangnya, dan kayak nggak kompeten gitu ya, tapi nanti dia akan menunjukkan pelan-pelan guys kalau dia kompeten bekerja. Please, sebagai pertamanya kepala ini ya, kepala divisi gitu ya, tempat Hong Jang-mi undercover tuh, dia kepala divisinya guys. Nah tadi Kang Norada, ada satu lagi yang namanya Kim Mi-suk ya, mereka sekamar berempat. Nah Kim Mi-suk ini tadinya tidak bekerja di Hanmin pusat, tapi dia bekerja di Hanmin cabang gitu ya. Nah, nanti Kim Mi-suk juga punya suatu rahasia guys. Semua orang di kamar itu punya rahasia, termasuk Goboki. Apa sih rahasia yang disimpan oleh Goboki? Itu tentang masa lalunya guys. Nah, dan juga nanti nih, yang runyamnya guys, undercovernya si Hong Jang-mi itu nyaris ketahuan berapa kali ya oleh Shin Jong-woo yang diperankan oleh Go Gyong-pyo. Gyong-pyo. Dan tahun 90 apakah Mai pernah, movie-nya udah banyak ya, gak tau pernah nonton dia di maksudnya yang perannya ini ya agak utama gitu ya. Iya, belum pernah ketemu, tapi acting dia juga bagus banget guys. Nah dia ini guys menggantikan posisi CEO ya, karena Kang Myung Hui meninggalkan. Nah diangkatlah si Shin Jong Woo ini, dan yang gawatnya guys, Shin Jong Woo ini adalah mantan pacarnya Hong Kembo waktu mereka masih kuliah. Nah selain keribetan mantan pacar ini ya, si Shin Jong Woo juga bekerja bersama Hong Kembo pada awalnya gitu ya, awal-awal mereka mulai bekerja sebagai penyidik keuangan itu ya, penyidik ya investasi dan keuangan itu. Nah dia malah jadi CEO di situ. Jadi kayak gimana ya, Hong Jang-mi itu deg-degan takut undercovernya terbongkar ya gitu ya, tapi dia butuh tahu nih, dia akhirnya butuh orang-orang guys untuk bisa mensupport dia supaya penyelidikan dia berhasil gitu. Nah menurut kamu gimana nih lika-liku Hong Jang-mi untuk mengungkap kemana nih korupnya ya, korup keuangannya si Hanmin ini, kemana aja uang-uangnya gitu ya, dan bagaimana cara dia menghukum Presiden Kang Il-bom ya. Apakah Shin Jong-woo akan bekerja sama dengan dia atau malah mengungkap misi rahasianya Hong Jang-mi, dan bagaimana Goboki ada rahasia apa tadi Mai bilang ya, apakah si Queen Bee yang pinter banget ini nggak akan tahu kah undercovernya si Hong Jang-mi, dan bagaimana dengan Albert Oh. Tadi Mai udah kasih kamu sedikit spoiler bahwa dia beda dengan ayahnya Oh Dok Gyu, tapi
Tapi apakah itu cukup untuk membuat Albert Oh mengkhianati keluarganya dan membantu Hong Jang-mi? Semuanya kamu bisa tonton, seru banget guys di drama Undercover Miss Hong. Nah, di web Issue Wiki drama ini ada episode ratingnya nih, start dari rata-rata 3,5, berarti 4% ya kita bisa bilang. Startnya dari 4% dan berakhir di guys 13% loh di episode 16. Jadi kamu lihat memang berarti penontonnya makin lama makin banyak ya nggak sih? Kita baca beberapa komen di web Asian Wiki. Great K-drama. It was fun to watch and such a fantastic cast. I'm agreeing. First episode is slow. Iya, tapi habis itu bagus kan ya? This is a much watch. It's everything you want. Cast was amazing. Every actor actresses exceeded my expectations. Ini ya. Katanya translate subtitlenya jelek banget katanya, English subtitlenya dari Netflix. No comment. Tapi Mai dapat ya subtitlenya bagus loh. Oke, di Asian Week sendiri drama ini mendapatkan rating sebesar 94 guys, tinggi banget. Gila-gila aja nih 94 gitu ya. Kita lihat di tempat lain ratingnya gimana nih. Top rated show in its time slot. 7.6 rating on IMDb and high user praise. Itu memang tinggi-tinggi. Iya benar. 7,6 dari 10 di IMDb ini tinggi ya. Iya, ada yang menarik nih. Dia settingnya di tahun 97 ya guys. Jadi jangan harap teknologi yang wow banget ya di drama ini ya. Tapi Mai jadi kayak nostalgia ya lihat mereka pakai infrared, pakai apa. Pokoknya memang internetnya itu ya. Masih awal-awal internet banget kan. Gitu. Menarik banget guys. Tidak banyak yang menuliskan ratingnya, tapi ini semuanya pada review-review pada bagus-bagus guys, ya. Hong Kembo, an elite financial supervisor, posing as a young employee in the late 1990s to expose corruption. Ya, pokoknya nih ceritanya guys, Mai memang sengaja nggak mau cerita banyak-banyak ya, tapi dia seru banget kayak cerita-ceritanya, plot-plotnya di 16 episode ini pack up banget gitu ya. Jadi kayak kamu tuh nggak akan ngerasa ada plot yang kosong gitu ya. Meskipun begitu menurut Mai juga tidak terburu-buru untuk plotnya ya. Setiap kali dia memenangkan sesuatu secara cepat gitu ya, tapi akhirnya akan terhalang gitu. Jadi kayak dia tuh lebih baik plotnya si Hong Jang-mi ini ya, dia pelan-pelan achieve-nya guys, satu. Nah itu yang Mai suka ya. Jadi kita bisa belajar banyak nih dari cara Jang-mi memenangkan misi dia gitu ya. Dia benar-benar pelan-pelan dan kamu akan lihat siapa saja yang ada di pihak dia nanti ya, itu pelan-pelan juga akan terungkap ya. Jadi nanti dia nggak akan kerja sendiri dan bagaimana ya finalnya tuh akan banyak plot twist ya yang kamu nggak akan sangka-sangka juga nih di drama Undercover Miss Ho. Jadi Mai saranin kamu buat nonton drama Undercover Miss Ho. Nah dari Mai sendiri, Mai akan kasih drama ini rating sebesar
nggak mungkin rendah dong ya drama ini. 95, weh, ini udah rating tinggi banget guys, tinggi banget ya. 95 guys, wajib nonton drama Undercover Miss Home. Nah sekarang nih Mai lagi nonton drama In Your Radiant Season ya. Mai lagi di episode 7, ini ada 12 episode. Mudah-mudahan minggu depan pasti selesai ya. Harus selesai. Tapi mungkin Mai bikin reviewnya di minggu depannya lagi karena minggu depan di weekend cukup sibuk gitu ya. Mai juga belum sempat edit drama sebelum ini ya, aduh, karena kayaknya lagi sibuk-sibuknya banget ya. Karena itu guys, please tinggalin jempol kamu di drama review Mai supaya Mai semangat nih mau cepet-cepet bikin drama review dan juga ngedit drama reviewnya buat kamu ya. Please tinggalin jempol kamu, jangan lupa. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi nih mau nonton K-drama yang macam apa. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai The May Chronicles supaya kamu nggak ketinggalan sama konten-konten yang akan Mai hadirkan. Nanti kalau Mai sudah agak free ya, Mai akan hadirkan berbagai konten K-pop, K-drama, pokoknya berbagai konten yang bisa menghibur kamu, oke? Tetap setia di channelnya Mai dan juga di K-drama review by Miley. Annyeong.